kayak gitu, gengs. Now, aku bakalan bahas soal dokumen-dokumen yang aku sertakan ya di file-fileku itu. Sebenarnya kalian bisa upload up to 100 dokumen kalau nggak salah, tapi aku waktu itu hanya 45 doang. Dan itu pun karena ada beberapa yang aku double attach kayak gitu, karena kan ada yang overlapping ya biasanya ya. Nah, untuk identity, just for your reference, aku masukin KTP, passport, birth certificate, driver license, karena waktu itu aku udah ada driver license di Australia. Lalu untuk relationship evidence, banyak banget yang kalian bisa sertakan di sini. Silakan klik help dokumen-dokumen apa aja. Tapi beberapa hal yang kalian bisa sertakan kayak misalnya tiket kalian pas traveling kemana, foto-foto yang aku udah mention tadi dalam bentuk PDF, terus bank statement kalau kalian punya joint account, dan waktu itu entah kenapa aku juga menyertakan personal bank statement. I don't know why waktu itu mereka ada minta atau enggak, tapi aku sertakan itu juga. Terus kalau misalnya kalian ada joint mortgage atau joint rent, itu juga kalian harus sertakan di relationship evidence ya. Itu doang sih kalau yang dipunyaku. Terus kalau yang di mutual commitment itu, aku yang pertama pasti kalian harus menyertakan combine statement itu ya. Kalau kalian masing-masing sendiri ya udahlah bikin statement sendiri-sendiri itu attach. Waktu itu yang pas disuruh isi di kan itu mereka ada kolom ya kalian harus isi. Aku hanya mention bahwa aku udah attach dan statement kalian ini ingat kalian harus ditandatangani sama JP ya di Australia, jadi kayak untuk mengesahkan gitu. Lalu selain itu aku juga ada superannuation dokumen. Jadi waktu itu aku ganti di superannuationku itu aku ganti apa ya namanya ya, ahli waris ya. I don't remember what it is. Pokoknya intinya kalian ahli warisnya di situ ganti nama partner kalian atau suami kalian. Terus aku juga ada menyertakan screenshot chat-chat dari suami sama saya semasa dalam in relationship, karena kan kita beberapa tahun ya 3-4 tahunan baru apply ini, jadi ada banyak banget, especially karena kita sempat dia FIFO gitu kan, jadi dia away for 3 weeks, 4 weeks kayak gitu. Jadi itu ada bukti bahwa meskipun kita LDR, kita tetap ada komitmen untuk komunikasi kayak gitu loh, gengs. Kalau kalian misalnya LDR Indonesia dan Australia, ya kalian tinggal menyertakan bukti-bukti chat kalian pas kalian jauh, atau misalnya ada screenshot video call, itu kalian bisa sertakan juga. Nah, selanjutnya ada yang namanya character of evidence, gengs. Nah, yang ini kalian harus punya police check, karena aku di Australia udah beberapa tahun, jadi aku harus menyertakan police check dari Federal Australia. Itu biayanya aku lupa seratusan apa pokoknya less dari $100 kalau nggak salah. Lalu yang kedua kalian harus menyertakan bukti SKCK dari Indonesia juga, jadi police clearance dari Indonesia juga. Lalu selanjutnya kalian ada form 88. Nah, form 88 ini kalian harus ngasih ke teman atau keluarga yang permanent resident atau citizen. Hanya mereka yang bisa mengisi form ini ya, jadi mereka harus menyertakan informasi bahwa mereka membuktikan memang relationship kalian genuine. Waktu punya aku itu sih nggak panjang lebar sih, hanya dari mertua, dari teman, mereka hanya bilang iya in relationship, aku kenal Merlin dan Den waktu tanggal ini kayak gitu-gitu, dan pastikan semua tanggal-tanggal yang kalian sertakan itu match, karena kalau sampai ada yang nggak match, kalian bisa in trouble gitu, gengs. Jadi ya kalian harus perhatikan tanggal-tanggal, kalau kalian mention tempat, kalian harus perhatikan tempat kayak gitu. Jadi make sure teliti satu persatu, including foto kayak gitu-gitu yang kalian sertakan. Nah, hal yang daunting juga di sini karena kalian kalau misalnya kalian suka traveling, oh my god, kalian harus menyertakan traveling history kalian, dan kalau kalian sempat tinggal di negara yang lain beberapa tahun, itu kalian harus menyertakan police check dari negara itu juga, gengs. Jadi mungkin kalau kasus kalian pernah tinggal di negara lain ya, kalian police checknya bakalan banyak, beda daripada saya yang kalau saya hanya 2 kan, Australia sama Indonesia kayak gitu. Nah, next aku bakalan ceritain soal timelineku.
Now, as I mentioned before, aku butuh waktu 1-2 bulan sebelum aku apply. Lalu stage pertama aku apply di tanggal 18 Januari 2021. Habis gitu tanggal 23 bulan 4-nya aku diminta ekstra dokumen, which is aku kurang ngerti kenapa diminta ekstra dokumen lagi, karena aku udah menyertakan. Waktu itu aku sudah sertakan 2 apa 3 gitu, but for some reason tanggal 23 April itu mereka minta ekstra lagi. Jadi waktu itu aku minta 1 orang lagi buat nambahkan itu. Waktu itu mereka minta medical certificate, medical, ya pokoknya tes kesehatan itu loh gengs. Jadi waktu itu aku lampirin itu juga. Lalu 1 bulan dari abis dimintain ekstra dokumen itu, granted lah visanya yang temporary itu kan. Jadi temporary resident waktu itu 820. Nah, setelah temporary residentku granted, aku langsung apply Medicare. Karena kalau kalian apply partner visa, kalian ada fasilitas untuk Medicare ini ya. Jadi jangan lupa segera apply itu. Jadi kalau kalian butuh ke GP or something like that, kalian nggak perlu khawatir untuk biaya-biayanya karena bisa bulk billing. Oke, terus tanggal 18 bulan Desember 2002, jadi sekitar hampir 2 tahunan, akhirnya government mengirimkan surat untuk segera apply permanent residence. Nah, waktu itu aku tinggal nambahin dokumen-dokumen yang belum lengkap. Kayak misalnya aku punya paspor baru, terus punya driver license baru, pokoknya semua dokumen-dokumen yang hampir sama semua, dan kita bikin statement lagi apa hal yang baru dalam relationship kita. Kalau misalnya kalian punya anak atau kalian menikah, semua apply di situ, atau misalnya kalian ada beli investment yang baru bersama atau something like that, apply, sertakan semua di situ. Yang ini aku sudah nggak disuruh medical check up lagi ya, jadi aku hanya submit that one. Nah, waktu itu aku submit formnya aku dimintanya Desember, tapi baru submit dokumennya di Januari 2023, karena aku agak malas ya bikin statement lagi, jadi nunggu waktu gitu loh. Nah, jadi aku apply Januari 2023, nah mendadak gengs, bulan Agustus 2023, karena waktu itu entah kenapa banyak orang Indonesia disuruh untuk punya polio vaccination, dan aku salah satu yang kurang beruntung diminta dong polio vaccination. Nah, padahal kan itu aku nanya ke orang tua ke rumah, udah nggak ada, karena itu sudah terbakar gitu loh. Kan zaman kita dulu bukan digital ya kayak sekarang, jadi waktu itu di paper doang, nggak ada kan. Terus aku coba jelasin ke imigrasi, kalau papernya itu sudah nggak ada, terus nggak dapat balasan. Lalu habis gitu aku coba ke GP untuk minta ada nggak sih vaksin yang bisa blood test yang bisa membuktikan kalau aku udah divaksin polio, tapi mereka bilang nggak ada. Terus harus karena waktu dari mereka minta request itu hanya 28 hari kalau nggak salah ya gengs, jadi benar-benar mepet waktunya. Pas aku lihat di grup Facebook, kalian harus join banget grup Facebook soal partner visa Australia, ada banyak informasi di sana. Ada beberapa orang Indonesia yang ngambil tes lagi, tapi karena suami ini agak strict banget ya sama vaksin, dia bilang kamu udah vaksin ngapain lagi mau ngambil gitu kan. Jadi ya udah aku terpaksa nggak ngambil. Sebenarnya kalau kalian jalan cepatnya sih ambil vaksin aja kalau mau, but ya. Akhirnya waktu itu aku lihat ada salah satu orang Indonesia yang sharing kalau dia ngirim email ke PM Wong sama konselnya kalau nggak salah. Jadi aku ikutan lah, aku tanya ini suratnya kayak apa, terus dia jelasin kayak gini. Ya udah, terus habis gitu aku kirim email ke PM Wong waktu itu, dan waktu itu aku just kirim ke konsil, sebenarnya nggak ini sih, tapi akhirnya waktu itu aku diarahkan untuk langsung sama konsilku, emailku di forward ke yang ngurusin soal visa ini. Dan waktu aku ngirim, for some reason setelah aku di konsilku forward emailku, hari itu juga granted gitu gengs. Dan nextnya baru dapat email dari yang ngurusin visa ini ngomong, kalau aku lihat kayaknya visamu udah granted gitu. Aku bilang iya sudah granted. Jadi I don't know apa karena aku ngirim email itu atau something else. Jadi aku nggak perlu menyertakan bukti folio. Dan ya visaku granted tanggal 15 bulan 11 2023. Itu dia kisah perjalananku.
Semoga bisa membantu buat teman-teman. I don't know, apalagi harus jelasin secara detail gimana, gengs. Karena ini aku udah gak lupa. Tapi pokoknya semuanya aku urusin sendiri. Kalau sebenarnya apply sendiri tuh gampang aja. Pokoknya kalian ikutin tahap per tahap aja. Kalau kalian bingung, kalian bisa cari referensi atau datang ke komen ini. Aku coba bantu sebanyak mungkin yang aku bisa ya. Kalian syarat saranku sih kalian join Facebook, grup Facebook Partner Visa Australia. Ada di grup itu ada banyak banget orang-orang yang sharing untuk referensi kalian kayak gitu. Oke, itu aja yang mau aku sharing soal partner visa, pengalamanku apply partner visa ya, gengs. Kalau menceritakan di video kayaknya gampang banget, tapi sebenarnya ada banyak up and downs-nya. Pas kita bikin statement itu bareng-bareng sering berantem karena miskomunikasi, terus belum lagi dokumen-dokumen yang harus dikumpulkan, kayak gitulah, gengs. Tapi do one at a time, aku bakalan bilang, makanya aku saranin cicil pelan-pelan supaya kalian gak overwhelming. Dan kalau menurut kalian itu terlalu menguras tenaga, kalian bisa mencoba untuk apply partner visa dengan bantuan agent ya, kalau kalian punya duit buat itu. Itu aja yang dari aku, geng. Semoga cukup bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh leave comment di bawah. Nanti aku bantu sebisa mungkin ya. Thank you for watching. I'll see you next video. Bye-bye.